Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor perdagangan yaitu PT Global Digital Niaga Terbuka, dengan kode saham BELI. Berikut sejarah dan profil BELI, didukung oleh GDP Venture, perusahaan pendanaan dan pengembang ekosistem industri digital yang berada di bawah naungan PT Djarum, Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Hendry, dan Lai Gautama mendirikan Blibli pada 2011. Nama Blibli merupakan kependekan dari beli-beli. Nama tersebut dipilih karena mudah diingat dan mudah diketik di mesin pencari. Blibli.com merupakan anak perusahaan Djarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja pilihan konsumen dan institusi melalui platform perdagangan omnichannel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Ayo belanja di Blibli sekarang. Berikut entitas anak usaha yang dimiliki Blibli. Pertama, PT Promolen Indowisata. Kedua, PT Global Kasa Sejahtera. Ketiga, PT Global Distribusi Paket. Keempat, PT Global Distribusi Nusantara. Kelima, Global Distribution Niaga Limited. Keenam, PT Global Distribusi Pusaka. Ketujuh, PT Global Teknologi Niaga. Kedelapan, PT Global Fortuna Nusantara. Kesembilan, PT Rajawali Inti Seluler. Kesepuluh, PT Global Ticket Network. Kesebelas, PT Supra Boga Lestari. Dan ke-12, PT Digital Otomotif Indonesia. Berikut info dan fakta seputar Blibli. Saat ini Blibli menghadirkan 20 kategori produk, dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman terlengkap di Indonesia, serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk original. Blibli menjalankan bisnis dengan model business to business, business to consumer, serta business to consumer, yang terintegrasi secara online maupun offline atau omnichannel. Pada 2017, Blibli mengakuisisi Tiket.com dalam mendorong ekspansinya di bidang traveling, meliputi pemesanan transportasi dan akomodasi. Pada 2021, Blibli melakukan akuisisi terhadap PT Supra Boga Lestari Terbuka, yang merupakan perusahaan pengelola sejumlah supermarket seperti Rans Market dan Farmers Market, untuk memperkuat strategi omnichannel. Blibli merupakan e-commerce Indonesia pertama yang meraih sertifikat standarisasi manajemen sistem keamanan informasi ISO atau IEC 27001 tahun 2013. Berikut penghargaan yang diraih Blibli. Di tahun 2019, Blibli meraih penghargaan The Most Admired Indonesian Company Award 2019 for Millennials Generation dan Top 5 Most Admired Company for Special Company kategori. Di tahun 2020, Blibli meraih penghargaan Excellent Service Experience Award 2020 with Excellent Predicate for Online Shopping kategori. Di tahun 2021, Blibli meraih penghargaan The Best E-Commerce Company with Data Governance and Security. Dan di tahun 2022, Blibli meraih penghargaan Cellular Award 2022 as Most Reliable E-Commerce and Most Trusted Brand Partner. Berikut profil dari Blibli. Perusahaan didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 2011, dengan bisnis usaha yaitu aplikasi perdagangan, yang memulai masuk bursa pada tanggal 8 November tahun 2022, di mana harga saat masuk bursa sebesar Rp450 per lembar, dan saham yang beredar sebesar 17.770.000.000 lembar. Berikut komposisi pemegang saham Blibli, yaitu PT Global Investama Andalan, memegang kepemilikan sebesar 83,68%,
Hongki Hario sebesar 0,11%, Ronald Winardi sebesar 0,043%, Kusumo Martanto sebesar 0,035%, Lina Widodo sebesar 0,002%, Hendri sebesar 0,001%, Andi Untono sebesar 0,001%, masyarakat non-warkat sebesar 16,11%, masyarakat warkat sebesar 0,00%, dan saham treasury sebesar 0,00%. Berikut situs e-commerce pengunjung yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa Blibli menduduki peringkat 6 dengan 16,3 juta pelanggan. 3 besar masih ditempati oleh Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Ketertarikan pengunjung didasari pada fitur pada aplikasi, ketersediaan produk yang dijual, dan pelayanan di kantor pusatnya. Hal ini yang belum ditunjukkan oleh Blibli. Berikut pertumbuhan pendapatan Blibli, segmen toko fisik yang melonjak drastis sebesar 298% di setahunkan, dari 892 miliar rupiah menjadi 3,5 triliun rupiah pada tahun 2022. Pencapaian tersebut didukung dari masifnya ekspansi gerai fisik konsumer elektronik yang dilakukan Blibli sepanjang tahun 2022, termasuk pengonsolidasian anak usahanya, PT Supra Boga Lestari Terbuka, yang merupakan operator supermarket premium seperti Rans Market dan Farmers Market. Perusahaan masih mencatatkan rugi usaha sebesar 5,01 triliun sepanjang 2022, kendati merugi, emiten besutan grup Jarum ini berhasil menciptakan tren positif dengan pengelolaan struktur biaya yang lebih baik. Berikut analisa fundamental dilihat dari rasio hutangnya. Pertimbangan yang dapat kita perhatikan adalah posisi kesehatan keuangan beli di kuartal 2 tahun 2022. Total utang beli 8,7 triliun rupiah per kuartal 2 tahun 2022. Dari total ekuitas 8,16 triliun rupiah per kuartal 2 tahun 2022. Menunjukkan rasio hutang terhadap ekuitas mencapai 1,06 kali, menunjukkan posisi beli yang cukup beresiko mengatasi hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki. Berikut analisa dilihat dari aset lancarnya. Dalam jangka pendek, total aset lancar beli adalah 5,38 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2022, lebih kecil dari hutang jangka pendek yang sebesar 7,39 triliun rupiah per kuartal 2 tahun 2022. Menunjukkan liquidity rasio beli 0,72 kali, bahwa aset lancar beli tidak cukup untuk membayar hutang jangka pendek perusahaan. Berikut analisa dilihat dari cash flow-nya, sementara dari sisi neraca keuangan, arus kas operasi beli mencatatkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 2,75 triliun rupiah per kuartal 2 tahun 2022. Menandakan bahwa arus kas perusahaan kurang sehat, dengan banyaknya kewajiban yang perlu dikeluarkan, sedangkan penerimaan dari pelanggan tidak lebih besar dari pengeluaran. Berikut potensi Blibli di masa depan. Pertama, dunia virtual atau metaverse diramalkan menjadi tren teknologi masa depan, termasuk bagi sektor e-commerce. Blibli pun tengah menyiapkan ancang-ancang menyambut teknologi tersebut. Perusahaan mempunyai tim New Technology Evaluation yang bertugas mengevaluasi teknologi terbarukan, termasuk metaverse. Kedua, Blibli dan Jumpstart berkolaborasi meluncurkan vending machine pertama di Indonesia yang menawarkan ragam produk UMKM terbaik binaan Blibli. Blibli berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem yang lengkap bagi pelanggan maupun seller, terlebih mitra UMKM. Ketiga, Blibli berkomitmen untuk aktif berkontribusi membentuk masa depan para talenta digital Indonesia, dengan turut serta dalam program magang Kampus Merdeka. Dan keempat,
Blibli mendirikan entitas anak usaha di Malaysia bernama Global Ticket Malaysia SDN-BHD pada Desember tahun 2022, yang akan fokus menjalankan kegiatan bisnis sebagai agen perjalanan online, dan operasional agen tiket dalam industri travel. Sekian pembahasan kali ini dari PT Global Digital Niaga Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.